Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Fajri dengan NIM 22043003 dari Prodi Akuntansi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai hak paten dan hak merek. Hak paten. Apa yang dimaksud dengan hak paten? Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Investor adalah orang yang menemukan penemuan, sedangkan invensi adalah penemuan atau bentuk penemuan. Hak paten tidak diberikan untuk invensi tentang proses atau produk yang mengumumkan dan menggunakan atau pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, atau pembedaan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan, teori dan metode bidang ilmu pengetahuan dan matematika, semua makhluk hidup kecuali jasad, planet, proses biologi yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Selanjutnya, jangka waktu hak paten terbagi dua. Yang pertama, hak paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Yang kedua, hak paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu dapat diperpanjang. Selanjutnya, fungsi dari hak paten yang pertama, jaminan perlindungan hukum. Yang kedua, menambah kepercayaan konsumen. Yang ketiga, memberikan tambahan keuntungan. Yang keempat, merupakan aset perusahaan. Yang kelima, mengurangi plagiarisme. Yang keenam, menghindari eksploitasi karya. Yang ketujuh, mengurangi kompetitor. Yang kedelapan, memperluas jangkauan bisnis. Cara memperoleh hak paten. Untuk memperoleh hak paten dapat mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Permohonan harus memuat tanggal, bulan, dan tahun permohonan, alamat lengkap dan alamat jelas pemohon, nama lengkap dan kewarganegaraan inventor, nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa, surat kuasa khusus dalam permohonan diajukan oleh kuasa, pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten, judul invensi, klaim yang terkandung dalam invensi, deskripsi tentang invensi yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara pelaksanaan invensi, gambar yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi, dan abstrak invensi. Selanjutnya, mengapa hak paten perlu? Hak paten perlu karena apabila kita memiliki suatu keahlian atau produk yang unik bernilai secara finansial, maka sebaiknya didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh hak paten, sehingga tidak dibajak oleh orang lain tanpa perlindungan atas kekayaan intelektual tersebut. Jadi kalau hak paten kita dibajak atau ditiru oleh orang lain dapat menuntut secara hukum. Selanjutnya, hak merek. Apa itu hak merek? Hak merek adalah hak eksekutif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut dan memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Sedangkan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
Hal tersebut menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Selanjutnya, macam-macam hak merek. Yang pertama, merek dagang. Merek dagang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan barang sejenisnya. Yang kedua, merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenisnya. Yang ketiga, merek kolektif. Merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenisnya. Adapun dari fungsinya, yang pertama, fungsi sebagai pembeda. Fungsi pembeda yaitu membedakan produk satu dengan perusahaan lain. Yang kedua, fungsi jaminan reputasi. Selain sebagai tanda asal-usul produk, juga sebagai menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsen, sekaligus memberikan jaminan kualitas akan produk tersebut. Yang ketiga, fungsi promosi. Sebagai sarana memperkenalkan dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan sekaligus untuk menguasai pasar. Yang keempat, fungsi rangsangan investasi. Merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal baik asing maupun dalam negeri, baik dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas. Persyaratan dan pendaftaran merek. Sistem pendaftaran merek menganut stelsel konstitutif, yaitu sistem pendaftaran yang akan menimbulkan suatu hak sebagai pemakai pertama pada merek. Pendaftaran pertama adalah pemilik merek. Pihak ketiga tidak dapat menggugat sekaligus bertindak baik. Pemohon dapat berupa orang atau person, badan hukum atau range person, beberapa orang atau badan hukum. Selanjutnya, fungsi pendaftaran merek sebagai alat bukti. Sebagai pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama, keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh lain untuk barang atau jasa sejelasnya, sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama, keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang dan jasa sejenisnya. Proses pendaftaran merek yaitu isi formulir yang telah disediakan oleh Ditjen HKI Hak Kekayaan Intelektual dalam bahasa Indonesia diketik rangkap 4 lampiran syarat berupa surat pernyataan di atas kertas bermaterai 6.000 serta ditandatangani oleh pemohon langsung, bukan kuasa pemohon, yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah milik pemohon. Surat kuasa khusus apabila permohonan terdaftar diajukan melalui kuasa pemohon. Salin resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopi yang ditandatangani oleh notaris apabila pemohon badan hukum. 24 lembar etika merek yang dicetak di kertas. Fotokopi KTP pemohon, bukti prioritas asli dan terjemah dalam bahasa Indonesia apabila pemohon dilakukan dengan hak prioritas, dan bukti pembayaran permohonan merek sebesar 450.000. Merek tidak dapat didaftarkan jika 1. Bertentangan dengan undang-undang. 2. Tidak memiliki daya pembeda. 3. Telah menjadi milik umum. 4. Berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarnya. Selanjutnya, makna simbol R, simbol C, dan TM. Yang pertama, simbol R merupakan kepanjangan dari register merek, artinya merek terdaftar. Merek-merek yang menggunakan simbol tersebut mempunyai arti bahwa merek tersebut telah terdaftar, dan daftar umum merek dibuktikan dengan terbitnya sertifikat merek. Simbol C kepanjangan dari copyright, artinya hak cipta, merupakan logo yang digunakan dalam lingkup cipta. Kata lain tersebut orisinal menggunakan simbol C.
dapat digunakan walaupun karya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan sertifikat hak cipta karena perlindungan hak cipta bersifat otomotif. Namun adanya sertifikat hak cipta dapat menjadi bukti formil di mata penegak hukum. Simbol TM merupakan kepanjangan dari trademark, artinya merek dagang. Simbol TM biasanya digunakan untuk mengindikasikan bahwa merek dagang tersebut masih dalam proses